We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Alfianto Wajiwa, pendiri Wajiwa Dance Center, Rumah Kreatif Wajiwa, Wajiwa Bandung Dance Center, Theater. Nah, apa itu arti Wajiwa, Pak? Silakan, Pak. Iya, Wajiwa itu sih sebenarnya itu berasal dari tempat kami lahir dulu. Tempat Wajiwa itu lahir itu di kampus ISBI Bandung, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung gitu. Terus karena kita belum punya tempat dulu, akhirnya kita melakukan segala aktivitas dan kreativitas kita di kampus ISBI Bandung itu. Terus kemudian karena kampus ISBI Bandung itu terletak di Jalan Buah Batu nomor 212, jadi akhirnya saya pakai dengan nama dengan menggunakan bahasa Sunda 212. Jadi Wajiwa gitu. Jadi 212 gitu. Nomor jalan ISBI Bandung. Tapi bukannya berarti ini ada hubungannya dengan Persatuan Alumni 212, enggak, Pak. Ya. Seperti itu. Nah, Pak, kegiatannya apa saja, Pak? Rumah Kreatif Wajiwa maupun Dance Theater ini? Ya, itu kegiatan kita itu yang pertama, kenapa kita tidak mengasih label atau mengasih nama sebagai sanggar, karena kalau di Jawa Barat itu kalau yang namanya sanggar itu pasti sudah identik dengan tempat pelatihan tari-tari tradisi ataupun kreasi ataupun tempat pelatihan tari jaipongan gitu. Itu identiknya sanggar di daerah Jawa Barat ini. Terus kemudian akhirnya saya menggunakan nama dengan Rumah Kreatif Wajiwa. Jadi kenapa Rumah Kreatif Wajiwa ini? Karena di Rumah Kreatif Wajiwa ini kita tidak hanya berlatih tentang tari ataupun anak-anak waktu datang ke tempat itu langsung diajarkan bentuk-bentuk tari, enggak. Tapi di sini seperti pendidikan lah gitu, Bang. Jadi saya dengan menggunakan metode literasi tubuh namanya. Jadi literasi tubuh itu bagaimana untuk menggali kepekaan anak tersebut, baik itu kepekaan raga atau fisiknya, kepekaan rasanya, kepekaan pikir, dan kepekaan daya khayal si anak tersebut melalui bidang tari. Nah, dari situlah mencoba untuk menggali. Terus kemudian bahwa pelatihan pun juga kami tetap melatihkan bentuk-bentuk tari tradisi ataupun tari-tari etnik Sunda atau Jawa Barat itu sendiri. Karena kalau menurut saya gitu, anak-anak tersebut sebelum dia menginjak ke ranah tari kontemporer ataupun proses kreatif yang lebih jauh, dia harus mempunyai akar dulu. Akarnya itu adalah tari tradisi atau etnik Sunda itu. Nah, kemudian setelah anak tersebut sudah menguasai tari-tari tradisi, barulah kita giring mereka ke wilayah kreativitas tari kontemporer tersebut. Begitu. Ya, Pak, anak-anak ini berbayar atau gratis, Pak? Kalau sekarang itu
Berbayar sekarang, Pak. Karena dulu sudah pernah saya coba, dengan sistem gratis itu akhirnya sangat tidak efektif gitu. Yang pertama, apa namanya, rasa tanggung jawab dia kurang, rasa tanggung jawab orang tuanya pun juga kurang gitu. Jadi akhir-akhirnya diadakanlah berbayar itu, tapi melihat latar belakang orang tuanya, pekerjaannya apa, atau profesi dari orang tuanya apa, terus dan berbayar itu dari 30.000 sampai 100.000. Kalau yang 100.000 itu lebih kepada orang-orang di luar kampung itu sendiri, seperti orang-orang yang dari komplek-komplek perumahan, nah itu berbayar. Jadi ada semacam subsidi silang lah gitu, Pak. Oke. Nah, itu ada berapa tahapan, Pak? Eee, Tahapannya itu ada tahapan pemula, terus terus tahapan pemula itu ada pemula A, pemula B, dan pemula C. Jadi, terus kemudian ada terampil, terampil pas waktu dia sudah masuk ke kelas atau tingkat terampil itu barulah kita giring mereka ke wilayah kreativitas tari kontemporer. Kemudian ada tingkat mahir. Kalau yang tingkat kalau yang tingkat mahir ini, mereka sudah menjadi penari yang inilah, penari yang profesional gitu lah, Pak. Ya, kalau Se saya sebut penari yang sudah memiliki teknik yang bagus, rasa yang bagus, daya khayal yang bagus di dalam menari gitu. Terus dan mereka pun sudah mulai untuk menjadi seorang koreografer, seperti itu. Wah, sudah berapa generasi, Pak, yang sudah dilahirkan Wajiwa ini? Oh, sudah berapa generasi ya, Pak, ya? Itu sekarang itu sudah ada yang inilah, Pak, sudah kita itu lahir 2006. 2006, terus, mereka-mereka itu sekarang sudah ada yang bekerja di bank, terus sudah ada yang, membuka sanggar-sanggar juga gitu. Terus dan alhamdulillah ya, mereka-mereka itu mempunyai daya ini Pak, mempunyai daya kreatif gitu, tapi bukannya hanya daya kreatif di bidang tari saja, di dalam kehidupannya juga gitu. Karena kan, proses pelatihan di kita itu adalah untuk menggali kepekaan-kepekaan seperti daya khayal gitu kan. Kalau misalnya orang dengan daya khayal yang tinggi, terus kemudian daya khayalnya itu bisa dia wujudkan ya, hal tersebut pun juga mempunyai dampak kepada kehidupan dalam kesehariannya, bagaimana daya juangnya atau kedayaannya di dalam kehidupan kesehariannya, seperti itu. Pak, ini hanya seni tari ya, Pak, ya? Iya, Pak, seni tari kita. Nah, Oke. Tari apa saja yang dipraktekkan dan diajarkan? Mungkin tadi sudah dijawab ya, kontemporer kontemporer sama tradisional Sunda, Jawa, Barat ya? iya. Oke. Oke, Pak, ini Bapak pernah menulis tubuh air, air yang selalu memberi manfaat bagi orang lain dan alam semesta. Dia mengucur, mengalir dengan tulus untuk dinikmati, walaupun dianggap sebuah hal yang biasa oleh yang memanfaatkannya. Iya. Air bisa sedih, diam, dan terkadang marah, bahkan murka. Pada saat itulah mereka baru tersadar, tapi untuk sementara. Nah, apakah tubuh adalah air atau air adalah tubuh, Pak? Bagaimana Anda mengairkan sebuah tarian? Silakan. Iya, jadi tubuh air yang saya maksud adalah bagaimana tubuh itu memberi manfaat kepada orang banyak, terus kemudian tubuh itu tidak banyak berbicara, dia diam, dia mengalir, tapi bukan berarti tubuh itu menjadi tubuh yang lemah, tubuh yang rapuh. Tubuh itu selalu berbuat dan melakukan hal yang konstruktif, bukan hal yang destruktif gitu. Jadi tidak peduli dengan anggapan-anggapan negatif dari orang-orang lain gitu. Seperti halnya air. Air yang mengalir tenang dan terkadang memberikan aksentuasi ketika air itu mendapatkan tekanan-tekanan. Dan bahkan air itu pun bisa marah ketika cinta dan keramahan-keramahan itu sudah tidak ada lagi akibat perlakuan-perlakuan dari lingkungan ataupun dari manusia itu sendiri. Jadi tubuh air yang saya maksud di sini ini adalah
bagaimana tubuh kita itu mempunyai nilai manfaat dan mempunyai nilai guna bagi orang banyak tanpa tanpa ada semacam euforia ataupun merasa sombong terhadap manfaat diri kita itu sendiri terhadap orang lain. Seperti itu. Kayak Nah, Bapak belajar tentang air ini dari ajaran apa, Pak? Sunda atau apa? eh apa nama iya, kan kalau di Sunda itu kan ada tiga filosofi sebenarnya. Ada tiga kekuatan di dalam kehidupan itu gitu, Pak. Yang pertama adalah tanah, terus kemudian api dan air gitu. Jadi tanah, api, dan air ini kalau dia tidak menjadi satu kesatuan, ya dia sudah pasti akan saling memadamkan atau akan saling mematikan gitu. Nah ya, kira-kira seperti itulah konsep hidup itu. Jadi dengan tanah, air, dan api ini itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi air bukannya untuk mematikan kobaran api, terus dan air bukan untuk merusak tanah, tetapi air menjadikan tanah itu sebagai sebuah kesuburan, terus dan air itu pun tidak untuk melenyapkan api yang sedang berkobar itu. Oke, ini interesting sekali, Pak. Saya share lagi ya. Oh ya, Di beberapa karya Bapak juga memberi judul Melawan Arus, Pak. Bagaimana filsafat air dan melawan arus bisa dipadukan, Pak? Silakan. iya. Kalau saya sih sudah terbiasa di dalam proses kreatif itu, kalau satu tema itu bukannya hanya selesai pada sebuah karya, enggak, itu selalu ada kelanjutannya atau mempunyai episode yang berikutnya gitu. Nah, seperti yang harus melawan arus yang tentang karya kampungku ini gitu. Ya, itu bahwa melawan arus di sini adalah tentang persoalan kampung menjadi kota gitu, atau rural berubah menjadi urban. Karena tempat saya tinggal ini yaitu di kampung urban, dulunya adalah daerah agraris atau rural, terus kemudian berubah menjadi daerah urban. Dan dampaknya kepada penduduk asli yang notabene memiliki profesi utama dulunya adalah sebagai petani atau bertani, terus kemudian ketika sawahnya hilang dan kampungnya sudah menjadi daerah komplek-komplek perumahan, sudah pasti mereka harus beralih profesi dari petani tersebut gitu. Sementara tingkat pendidikannya rendah, sudah pasti pekerjaan yang didapatnya adalah seperti pembantu rumah tangga di komplek-komplek perumahan yang ada di kampungnya, terus tukang ojek di daerah kawasan komplek perumahannya itu, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi oleh sebab itu mereka tidak boleh berputus asa. Mereka itu adalah masyarakat asli Kampung Ciganitri ini gitu, dan mereka pun juga tidak boleh terlena dan pasrah dengan situasi perubahan tersebut. Mereka harus bangkit dan berani melawan arus untuk bisa masuk ke dalam perubahan kampungnya tersebut gitu. Jadi agar bisa bertahan hidup dan berkembang seperti orang-orang yang tinggal di komplek perumahan yang ada di kampung mereka tersebut, jadi mereka haruslah bisa untuk melawan arus perubahan tersebut. Nah, jadi mereka tidak boleh menjadi batu yang duduk diam di tengah derasnya air sungai tersebut. Seperti ikan salmon lah, gitu Pak. Kalau yang ikan salmon kan yang melakukan perjuangan berat untuk melawan arus air sungai guna mencari tempat mereka bertelur gitu. Mereka berenang melawan arus dengan cerdas gitu, dengan membentuk formasi di pusaran-pusaran derasnya aliran air agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh si ikan salmon. Nah, harapan saya pun melawan arus ini kira-kira seperti itu, Pak.
Jadi bagaimana penduduk asli itu tidak duduk diam dengan menerima keadaan, tapi dia harus bisa untuk melawan arus perubahan tersebut agar dia bisa masuk ke dalam arus tersebut. Begitu. Sudah berhasil, Pak? Eee, Alhamdulillah secara bertahap-tahap sudah mulai berhasil, Pak. Jadi anak-anak yang saya latih mulai dari kelas 1 SD itu sudah ada yang selesai kuliah, terus dan juga masih ada yang di bangku kuliah sekarang itu. Jadi semuanya itu saya usahakan semua bagaimana uang apa semesternya itu bisa rendah dan segala macamnya. Kebetulan saya juga sebagai dosen, jadi saya manfaatkanlah posisi saya sebagai dosen itu di perguruan tinggi tempat saya mengajar. Oke, oke. Nah, Pak, selain menari ada drama juga ya, Pak ya? Eh, enggak, Pak. Sebenarnya kita itu ya berbentuk tari kontemporer, dance dance theater sebenarnya, Pak. Jadi tari yang apa ya, tari tari yang bercerita, tari yang mengungkapkan persoalan-persoalan yang akan kita sampaikan kepada para penonton sebenarnya gitu, Pak. Nah, iya, jadi disinilah apa namanya spesialnya tari kontemporer itu. Jadi anak-anak Kampung Ceganitri yang mempunyai persoalan-persoalan psikologi dan segala macam itu dia bisa menyampaikan ekspresinya itu di dalam proses kreatif kami di Rumah Kreatif Wajiwa ini. Oke, ini interesting sekali, Pak. Sangat menarik. Nah, jadi anak-anak ini sambil curhat kepada Bapak, sambil dibikinkan teater atau tarian begitu, Pak? Ya, iya, apa nama saya juga melakukan observasi terus dan saya sudah melakukan beberapa penelitian di kampung ini sebenarnya gitu, Pak. Terus akhirnya saya juga mengambil tanah mereka sekarang ini sebenarnya gitu. Saya juga membeli sawahnya mereka tapi dengan tujuan untuk memberdayakan mereka kembali di tanah mereka yang saya beli itu gitu. Ya, jadi, apa ya, pada intinya ya saya itu, eee, lebih kepada proses pemberdayaan masyarakat lingkungan sebenarnya gitu, Pak. Terus dan di sini pun kita juga, eee, tidak hanya melakukan, apa namanya, tujuan utamanya kita bukanlah menjadikan anak-anak tersebut sebagai penari yang hebat, sebagai penari yang berkualitas, enggak. Tapi tujuan utama kami di sini adalah bagaimana untuk bisa merubah mental dan karakternya mereka itu, agar mereka itu bisa untuk menjadi seperti orang-orang lain yang ada tinggal di kampungnya. Makanya ada semacam kegiatan literasi tubuh itu, seperti dia juga 2 kali seminggu itu belajar bahasa Inggris gratis gitu, Pak. Nah, itu kita sebut dengan English Day. Terus kemudian dia juga, ada semacam belajar menulis, mengarang, mendongeng, dan membaca buku, seperti itu. Pak, biasanya apa yang dicurhatkan mereka kepada Bapak? Eee, Kalau saya sih, Pak, tidak pernah, untuk bertanya kepada apa mereka sih gitu. Yang pertama untuk apa menjaga percaya dirinya mereka itu gitu. Kalau misalnya kita bertanya ya sudah pasti kesana kesananya dia akan menunduk-nunduk ke kita gitu, Pak. Jadi saya itu memperlakukan mereka itu ya eh, apa sewajarnya saya memperlakukan mahasiswa, sewajarnya saya memperlakukan anak-anak yang mempunyai ekonomi yang di atasnya mereka itu. Nah, ada berapa siswa, Pak, sekarang ini? Sekarang itu jumlah siswa kita 93 orang, Pak. 93 orang. Banyak sekali, Pak, ya. Eh, by the way, ini kampung ini di mana, Pak? Kampung ini di daerah Ciganitri, Pak. Itu Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Iya, di daerah Jawa Barat.
Eee, iya sih Pak, kalau hampir semua orang yang saya tanya ya, perubahan kampung itu adalah hal yang biasa gitu. Tapi, setelah saya telusuri sampai ke dalam-dalam itu gitu, ternyata tidak hal yang biasa gitu loh, Pak. Jadi ternyata ternyata pada masyarakat asli itu banyak muncul persoalan-persoalan baru. Iya sih, mereka dapat pekerjaan sebagai kuli bangunan di rumah-rumah komplek itu gitu. Tapi sangat jauh berbeda pola hidupnya waktu menjadi petani dulu dengan pekerja proyek atau sebagai tukang ojek sekarang gitu. Kalau waktu menjadi petani itu sudah pasti hidupnya itu terpola. Sekarang ditanam, terus beberapa bulan lagi pasti panen gitu. Jadi sudah terukur semua. Tapi kalau sebagai tukang ojek itu, dia pasti berburu dengan waktu selalu. Terus penghasilan pun tidak pasti gitu. Nah, dari situlah emosi-emosi orang tua dari anak ini mulai naik gitu. Sehingga berdampak kepada anak-anaknya dari perilaku anak-anaknya. Seperti itu, Pak. Berarti dari sana mereka curhatnya, Pak, ya? Nah, ya. Nah, mengapa kok Bapak memilih kampung ini, Pak? Iya, yang pertama itu dekat ke kampus saya, ke tempat saya mengajar, terus kemudian pun saya pun juga memaksakan untuk membeli tanah di tempat yang sekarang ini gitu. Karena harganya sudah sangat luar biasa banget. Jadi, dengan berbagai cara saya, mencoba berusaha bagaimana saya bisa untuk mendapatkan tanah di sini gitu. Akhirnya ya saya dapat sponsor tunggal dari Bank BRI, yaitu dengan menggadaikan SK PNS saya ke Bank BRI gitu. Nah, sebelumnya tinggal di mana memang, Pak? Eee, saya itu aslinya Minang, Mbak, aslinya Minangkabau, iya. Oh, oke. Heeh. Terus pada tahun 2006 saya ikut tes PNS dosen di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung ini, terus dan saya lolos, ya mulai 2006 itulah saya bertempat di Jawa Barat ini gitu. Nah, terus juga banyak orang bilang gitu, eee, ya terutama seniman-seniman dari Sumatera Barat gitu, bahwa saya sudah melupakan kampung, saya sudah meninggalkan akarnya saya. Karena setiap karya-karya saya itu selalu menyuarakan tentang Sunda, Sunda, dan Sunda gitu. Tapi kalau bagi saya sih prinsip hidup saya ya saya kembalikan lagi bahwa alam terkembang jadi guru, ya di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Terus dan apa kontribusi kita terhadap tempat tinggalnya kita gitu. Begitu. Apakah ada kesamaan Minang dan Sunda, Pak? Kalau dari kesenian itu ada kesamaan sih, Pak, ya. Salah satu salah satu kesamaannya adalah bahwa bahwa tari-tari di Minangkabau itu semuanya berakar dari pencaksilat semua, dari pencaksilat Minangkabau. Terus kemudian tari-tari Jaipong atau tari-tari Sunda, terutama tari-tari rakyat, itu juga berakar dari pencaksilat. Nah, kemudian pencaksilat atau aliran-aliran pencaksilat yang ada di tanah Sunda ini, itu umumnya menginduk ke aliran-aliran pencaksilat yang ada di Minangkabau, gitu, Bang. Jadi ada semacam benang merahnya lah gitu, dari segi akar, kesenian tarinya itu sendiri. Oke, oke. Nah, tapi memang gerakan-gerakan itu memang ada kesamaan, Pak? Kalau dari segi gerakan berbeda sebenarnya, Mbak, karena dari segi karakter ya, Pak, ya. Dari segi karakter, baik itu karakter sosial, karakter budaya gitu. Ya seperti kita ketahui bahwa orang Minang itu lebih ceplas-ceplos gitu, kurang dengan basa-basi.
Nah, terus kalau di Sunda ini kan ada semacam apa ya, ada semacam ewuh pakewuh gitu kan Pak ya. Ada semacam apa basa-basi, timbang-menimbang gitu. Nah itu pun tercermin dari tari-tarian yang ada di Minangkabau dan juga di tanah Sunda ini gitu. Oke, oke. Nah, tapi Bapak pernah meneliti tentang pencak silat itu yang ada hubungannya benang merahnya itu, Pak? Iya, Pak, itu, sebenarnya sih itu sudah diketahui oleh umum sebenarnya sih. Terus para tokoh-tokoh pencak silat Sunda pun itu sudah mengakui juga gitu, bahwa bahwa sebagian besar aliran-aliran pencak silat yang ada di tanah Sunda ini, itu induknya adalah di aliran-aliran pencak silat di Minangkabau gitu. Dan itu pun sudah terbit beberapa buku dari tokoh-tokoh pencak silat di tanah Sunda ini gitu. Oh, wow, wow, wow. Nah, oke, selain seni tari, tapi selain seni tari, apalagi Pak yang ada hubungannya dengan Minangkabau, Pak? Eee Kampung, cara hidup di kampung sama nggak, Pak? Iya, kalau cara hidupnya, hubungan sosial masyarakatnya itu hampir-hampir sama sih, Pak, gitu. Iya, bagaimana saling menghormati antara yang kecil dengan yang besar, terus, masalah bahasa pun juga juga apa ada semacam aturannya, ada yang bahasa lunaknya, ada yang bahasa kerasnya gitu. Kan kalau kalau di Sunda kan ada yang bahasa Sunda lembut dan ada bahasa Sunda yang kerasnya gitu. Nah, kalau di Minangkabau pun juga seperti itu sebenarnya sih, Pak. Tapi kalau di Minangkabau itu lebih apa ya, lebih ini sih, Pak, lebih apa sih istilahnya lupa saya. Ya, misalnya seperti seperti anak seperti, seperti anak bersalam kepada bapak gitu ya. Kalau di Sunda kan harus cium tangan dan segala macam gitu. Tapi kalau di Minangkabau enggak, kalau yang namanya salaman itu kepada siapa aja pasti hanya seperti ini aja gitu. Nah, ya, tapi pada perkembangan sekarang ini, hal-hal yang seperti di tanah Sunda pun juga sudah mulai ada di Minangkabau gitu. Kalau yang namanya anak bersalam kepada orang yang lebih besar pada dia itu cium tangan atau tangannya di jidat, tapi pada intinya bukan seperti itu, gitu. Ya, ngobrol-ngobrol tentang Minangkabau ini, Pak. Oh ya, Kalau di Sunda kan masih ada agama lokal, Pak. apa Pak? Agama Oh ya, lokal, ah, Sunda Wiwitan kan. Sunda Wiwitan, ya. Nah, kalau di Minangkabau apa masih, Pak? Kalau di Minangkabau itu sudah tidak ada lagi, Pak. Kalau saya nggak salah itu semenjak semenjak Perang Padri itu, Pak. Semenjak semenjak Perang Padri itu kan semua hal-hal yang berbau, dalam tanda kutip itu bid'ah ataupun apalah gitu, itu semua harus dihabiskan semua gitu. Kalau yang Perang Padri itu kan, kalau saya nggak salah itu peperangan antara kaum ulama dengan kaum adat gitu. Ya, seperti misalnya bakar apa namanya, bakar kemenyan itu dulu-dulunya di Minangkabau ada, tapi setelah Perang Padri itu semuanya hilang gitu. Karena itu dianggap, tidak sejalan dengan, agama gitu, Pak. Tapi sih ya, pada saat sekarang pun di dalam apa, beberapa kesenian pun hal-hal yang seperti itu sudah mulai muncul kembali sih sebenarnya gitu, Pak. Bagaimana menghadirkan kemenyan, terus bagaimana kalau misalnya seorang anak ingin masuk ke perguruan pencaksilat itu ada semacam persyaratan-persyaratan seperti misalnya ayam jantan warna putih, terus terus pisau, terus kemudian benang 7 warna dan lain-lain sebagainya gitu. Ya,
yaitu Nah, Pak, apa itu kebudayaan lokal itu hilang atau masih ada di remote area, Pak? Di pelosok, di desa-desa pelosok itu apakah masih ada? Iya, kalau apa sekarang itu masih ada sih sebenarnya gitu. Terus ditambah di Sumatera Barat itu kan ada perguruan tinggi seni juga sekarang. Institut Seni Indonesia Padang Panjang namanya gitu. Nah, terus seperti apa? Seperti kesenian-kesenian ritual, seperti kesenian-kesenian upacara-upacara gitu itu bagi Institut Seni Indonesia Padang Panjang itu kembali digali terus di apa namanya di apa reka ulang kembali terus terus dan ditempatkan di kampus isi Padang Panjang itu Pak dipelajari kembali oleh para mahasiswa Oke, oke. seperti alat musik ritual tari-tari ritual itu sudah mulai dijaga dan dilestarikan lagi di perguruan tinggi itu. Nah, kalau untuk Pak Alfianto sendiri, apakah itu masih dipraktekkan, Pak? Atau sudah tidak? Kalau saya sudah tidak mempraktekkannya lagi gitu Pak. Ya bukannya persoalan dengan agama saya enggak gitu. Tapi saya itu orangnya sering menggunakan logika gitu Pak. Iya. Jadi kalau menurut logika saya itu tidak ada apa namanya, tidak ada manfaatnya atau tidak tidak bisa dipecahkan oleh logika saya, ya hal-hal yang seperti itu saya tinggalkan gitu. Tapi kalau saya sendiri sih gitu, antara agama, seni dan budaya ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh sebenarnya gitu loh. Harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Iya, iya. Wow, wow, wow. Nah, Pak, kembali ke lukisan yang di belakang itu. Apakah anak-anak juga melukis juga, Pak, di sanggar di apa? Iya, di Rumah Kreatif Wajiwa. Rumah kreatif, bukan sanggar. Ya. Mereka melukis juga, Pak. Iya, Pak. Mereka itu ya melukis ini juga masuk kepada metode literasi tubuh wajiwa tadi sebenarnya. Itu ya melukis ini itu kita adakan 2 bulan sekali gitu. Kita adakan 2 bulan sekali. Terus kemudian eh, kenapa saya harus melakukan kegiatan melukis ini? Yang pertama adalah bagaimana bagaimana mereka bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan itu melalui kuas dan kanvas itu gitu. Nah, terus kemudian melalui hasil dari lukisan-lukisannya mereka tersebut, nah dari situlah saya akan membaca apa yang ada di dalam tubuh si anak itu gitu. Persoalan apa yang ada di dalam tubuh si anak tersebut gitu. Iya, seperti itu. Ya, Oh, begitu. ah, Wow, wow. Dan kalau ada masalah, Bapak bicara sama mereka atau bagaimana, Pak? ah, enggak Pak, kalau saya tidak pernah mengajak mereka berbicara Pak, saya itu termasuk orang yang ini Pak, Introvert. eee, sampai sampai keluarga saya pun juga merasa aneh juga gitu. Kalau bagi saya sih, eee, saya itu saya itu mencoba mempengaruhi mempengaruhi orang lain itu dengan sikap saya sendiri gitu, Kak. Misalnya 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 persoalan kebersihan gitu. Nah, itu misalnya pas waktu saat latihan itu kalau misalnya ada satu sampah saja gitu, saya langsung ambil aja sendiri gitu loh, Pak. Tanpa tanpa saya marahin dan segala macam, enggak gitu. Saya ambil aja sendiri, semuanya pada melihat, ya itu sudah pasti ada semacam getaran di dalam dirinya gitu. Ya, bukannya saya tidak mau untuk
berbicara sebenarnya sih ya karena saya orang seni, terus dan saya orang tari, semuanya akan saya coba melakukan dengan tubuh saya sendiri tanpa mengeluarkan ucapan dari mulut saya gitu, Pak. Luar biasa. Oke. Pak Pak Alfianto kenal Pak Darmawan. Pak Darmawan Darmawan. Dadiono. Nggak kenal itu. Oh, nggak kenal. Saya... Udah AA Alfianto. Iwan Jogja ada. Nggak kenal ya? Wajahnya mana? Sama-sama maestro tari ini. Iya tahu, kenal. Maestro ini, Pak. Ya, ini panutan saya nih, Pak. Panutan saya, dan saya pun ngefans ke beliau, Pak, dengan apa? Oh, udah, jangan gitu. Dengan idealis dan menggeliatnya terus, Pak. walaupun rambut sudah putih dan saya pun juga sudah putih gitu. Tapi Mas Darmawan tetap eksis terus. Apa bisa diomongkan kalau di Jogja aja ada Pak Iwan, kalau di Bandung ada Pak Alfianto? Iya. Bisa diomong gitu nggak Pak Iwan? Kalau di Jogja masih banyak sekali yang di atas saya, Pak. Saya nggak berani menyendiri gitu karena kita akan saling belajar. Sama saya dengan udah AA Alfianto ini dia aku panggil udah tapi AA gitu. Ini saya juga banyak melihat perkembangan dan belajar dari beliau, manakala ide kreatif beliau juga sangat luar biasa begitu Mas Toyo. Loh, Pak Alfianto, kalau di Bandung banyak seniman, Pak? Seperti iya, Anda? Iya. Seperti Jogja gitu. Jogja kan sangat-sangat banyak. Kan apa namanya, kalau misalnya kiblat terutama dunia tari Indonesia itu adalah Jogja dan Solo, Pak. Nah, itu. Jadi karena di Jogja itu tokoh-tokoh tarinya sangat banyak banget, terus dan semua tokoh-tokoh tari itu mempunyai idealismenya masing-masing gitu, dan begitu juga di Surakarta. Tapi kalau di Bandung mungkin kali Pak ya, mungkin karena Bandung ini adalah termasuk metropolitan gitu. Jadi sangat jarang gitu loh Pak melihat anak-anak muda yang mempunyai semangat militan, anak-anak muda yang selalu berproses gitu. Kebanyakan berprosesnya itu ketika ada event atau ketika ada job atau orderan-orderan gitu. Terus kemudian pun kalau di Bandung ini kan acara-acara atau proyek-proyek itu kan sangat banyak banget, Pak. Jadi ya mungkin gitu kalau di seuzonnya saya mungkin karena profesinya mereka itu adalah sebagai orang tari ataupun sebagai penari, mungkin mungkin orderan-orderan atau job-job itu sangat lebih utama gitu. Karena bisa untuk menopang kehidupan mereka dan keluarga. Mungkin seperti itu kali. Oke. Ya, kemungkinan juga begitu. Iya. Thanks share pengalaman, proses kreatif dan ilmunya, Pak Alfi, katanya Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Alfianto atas sharingnya, sangat luar biasa. Di Bandung masih bisa memegang idealisme seni tari. Kita harus jumpa di Bandung, Pak.